Jadi apapun paling-paling setelah 5 tahun setelah kamu pensiun orang tidak mengenal lagi. Iya benar. Tetapi ketika kamu menjadi penulis akan menjadi amal jariah yang akan dibaca, yang akan diwariskan ke anak cucu kelak. Iya Pak. Kalau ada orang bilang mungkin nama kita akan abadi kalau kita menulis ya Pak ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unilak, kembali lagi kita di Unilak Podcast. Masih bersama saya, Anafi Muja. Kita hari ini akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni Unilak yang sekarang sudah sukses. Nah, sudah ada di depan saya Bapak Medri Osno SSM Hum yang saat ini bekerja di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 17. Halo, selamat pagi Pak Medri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Medri mungkin boleh menyapa dulu nih sobat-sobat Unilak. Halo sahabat-sahabat Unilak, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semua, sehat dan sukses selalu. Baik, semangat ya, semangat pagi karena hari ini masih Selamat pagi ya. Nggak tahu nanti teman-teman nontonnya masih pagi, siang, sore atau malam. Yang jelas semangatnya semangat pagi. Oke, semangat tetap semangat pagi. Ya. Nah, Pak Medri ini di LL Dikti Wilayah 17 katanya baru 1 bulan. Nah, sebelumnya Pak Medri itu aktif di BRIN, Pak ya? BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Badan Riset Inovasi Nasional. Mungkin kita lebih mengulik ke BRIN-nya ya, Pak ya? Siap. Oke, mungkin berbicara tentang BRIN, mungkin teman-teman atau masih ada nih orang yang nggak tahu apa sih itu BRIN dan apa tugasnya, apa pentingnya BRIN, itu mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak? Oke, siap. Memang BRIN ini termasuk lembaga baru di Indonesia. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa BRIN ini BRI ya, atau gimana BRI, gitu ya. BRI nasional BRI gitu nasional Pak ya. gitu ya. Oke, siap. BRIN itu adalah Badan Riset Inovasi Nasional yang dulunya bernama LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya, jadi para peneliti, para periset yang ada di Indonesia ini digabungkan dalam suatu kelembagaan yang namanya BRIN itu. BRIN. Dari berbagai disiplin ilmu, baik apakah itu ilmu humaniora, eksak dan lain sebagainya itu. Semuanya terangkum di Badan Riset Inovasi Nasional itu. Jadi tugasnya itu riset, membuat jurnal, membuat buku seperti itu Pak? Atau seperti apa? Itu outputnya, salah satu outputnya. Yang jelas kita tupoksinya itu adalah mengadakan riset, penelitian, bagaimana menemukan hal-hal baru di bidangnya masing-masing yang kemudian diimplementasikan untuk kemajuan bangsa, yang nantinya akan dijadikan salah satu landasan pembangunan untuk secara nasional. Secara nasional. Baik, terima kasih Pak Medri. Pak Medri, mungkin buat teman-teman sebagai informasi, Pak Medri ini juga merupakan ketua IK dari FIB Unilak. Nah, mungkin karena kita cerita-cerita tentang alumni nih Pak. Iya, siap. Mungkin boleh diceritakan nih gimana sih perjalanan dulu ketika masa kuliah, apalagi yang saya tahu ini cukup angkatan lama Pak. Angkatan lama seperti apa nih Pak, dari kuliah dulu sampai mungkin perjalanannya dari kuliah sampai tamat saat gitu ya? Ini sampai tamat, nanti mungkin disambung ke saat sudah menjabat di LL Dikti. Oke, siap. Pertama saya berasal dari Taluk Kuantan. Orang Melayu. Jadi ketika saya kuliah dulu, saya langsung masuk FIB. Dulu bukan FIB, Fakultas Sastra. Fakultas Sastra. Jurusan Sastra Melayu, Sastra Daerah yang waktu itu sangat jarang diminati. Jadi angkatan saya itu cuma ada 4 orang. 4 orang Pak. Satu kelas tuh Pak. Tahun berapa nih Pak? Tahun 95-96 lah. 95-96. Ya. Udah lama ya Pak. Sekali. Karena waktu itu kan orang lebih memilih jurusan yang bergengsi. Iya benar. Jurusan IPA. Walaupun saya dulu SMA itu jurusan biologi dulu. Oh, SMA biologi IPA ya Pak. Masuk ke Fakultas Sastra Budaya Melayu, karena saya waktu itu berpikir bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengenal jati diri leluhurnya.
Jadi salah satu jati diri leluhur itu adalah budaya Melayu itu Budaya sendiri Melayu. untuk wilayah Riau ya. Karena itu saya berminat oke, kalau di bidang eksak sudah banyak sih orang. Iya benar. Tapi kalau mengenal jati diri jarang nih. Oke, saya masuk ke Sastra Melayu. Sastra Melayu. Yang alhamdulillah waktu itu kami disupport sama berbagai pemerintah daerah juga dengan memberikan beasiswa untuk kita yang berempat orang itu. Semua dapat Pak ya? Alhamdulillah semua dapat. Satu orang sekarang ada di Batam. Atas nama Bapak Imam Ghazali yang sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu. Kota Batam. Batam. Yang satu orang lagi Pak Hendrius Dianto itu menjadi guru SMP di Bintan. Kepri juga. Luar biasa. Yang satu orang lagi Ismarianto itu ada di Taluk Kuantan sebagai pemerhati budaya, aktivis juga beliau di bidang budaya. Dan saya yang berkiprah di bagian riset, yang alhamdulillah ditempatkan di Badan Riset Inovasi Nasional sebelum di L2 Dikti. Luar biasa. Jadi empat-empatnya semua udah menjadi orang, nggak terlalu jauh, masih tentang kebudayaan. Alhamdulillah, Pak, ya? Alhamdulillah. Ini di BRIN juga masih meneliti tentang budaya dulu Pak? Saya S2-nya itu kan linguistik forensik di UNAN, yaitu ilmu bahasa yang berkaitan dengan ranah hukum. Tapi tidak begitu jauh sebenarnya apa yang saya teliti di BRIN itu dengan disiplin ilmu yang saya miliki tentang budaya historis Melayu. Kebetulan saya di BRIN itu berada di pusat riset kewilayahan dengan kelompok riset Kajian Asia Tenggara. Jadi Melayu-Melayu yang ada di Asia Tenggara ini yang diteliti bagaimana sistem sosial mereka, diaspora Indonesia yang ada di Malaysia dan di negara ASEAN. Asia Tenggara Pak. Asia Tenggara. Cakupannya sangat luas sekali tentang kebudayaan Melayu. Kemarin juga mengadakan riset di Patani, Thailand. Perbandingan perdamaian. Kemudian di Thailand itu konteksnya hampir sama dengan di Aceh. Terjadi pergejolakan di daerah untuk menuntut kemerdekaan oleh suatu pihak kayak gitu kan. Jadi berbanding dengan bagaimana suksesnya di Aceh dengan yang akan diterapkan di Patani, salah satu seperti itu. Masih tentang kebudayaan. Iya. Karena apapun konflik ketika terjadi, kalau pendekatannya secara budaya, insya Allah akan sukses. Oke, siap Pak. Pak mungkin boleh cerita sedikit ya Pak, tentang masa-masa kuliah dulu. Masa kuliah itu seru. Kuliah. Ada apa sih yang paling berkesan menurut Bapak selama menjalani, berapa tahun kuliah nih Pak? Saya kuliah itu tiga setengah tahun. Apa yang paling berkesan nih Pak selama 3,5 tahun di Unilak? Yang paling berkesan itu saya yang selama ini tidak begitu mengenal budaya Melayu, akhirnya saya terjun ke dunia itu secara akademik, yang alhamdulillah akhirnya sedikit banyak itu menjadi landasan hidup saya sampai saat ini. Bagaimana akhirnya saya tahu, oh ini loh Melayu, oh ini loh jati diri saya, oh seperti ini loh konsep hidup orang Melayu, oh seperti ini loh konteks sosial, cara hidup, cara berpikir orang Melayu itu seperti ini loh. Akhirnya itulah yang saya terapkan dan sebenarnya Melayu itu pemikirannya sangat terbuka. Dan banyak hal-hal seru yang saya alami ketika kuliah di Fakultas Sastra. Fakultas Sastra. Sekarang FIB Pak ya. Saya tinggal dulu di masjid. Di masjid Al-Fatah ini. Masjid yang sebelah sini? Iya, masjid di bawah masjid kita yang ini. Waktu itu belum ada, boleh dikatakan kehidupannya waktu itu seperti kerakap tumbuh di atas batu. Kerakap tumbuh di atas batu itu seperti apa sih Mbak?
hidup mau hidup mau mati pun segan. Nah, hidup segan mati tak mau. Ya, hidup hidup segan mati tak mau. Maaf ya. Okay. Seperti itulah. Alhamdulillah kami kemudian dengan teman-teman FIB dan juga berbagai fakultas lain akhirnya sama-sama kita menghidupkan masjid itu, memakmurkan masjid itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya sangat berbahagia sekali sudah rutin. Dulu Jumatannya masih sekali minggu ini ada, minggu depan masih hilang-hilang gitu Pak. Antara ada dan tiada lah, seperti itu dulu. Dan kemudian kita juga selama kuliah di sini juga dulu dinaungi, diberikan ilmu pengetahuan oleh tokoh-tokoh Riau. Ada UU Hamidi dulu, ada Raja Hasan Yunus, ada Bapak Profesor Tabrani Rab, itu dosen yang memberikan kita ilmu pengetahuan tentang dunia Melayu ini. Dari sanalah, dari pakar-pakar itulah, alhamdulillah kami dapat menuntut ilmu dari mereka. Itu yang paling sangat berkesan. Oke, siap. Kalau melihat sekarang ini kan udah balik lagi ke Unilak nih sebagai tamu di sini. Dulu sebagai mahasiswa itu seperti apa sih Pak Medri melihat perkembangan dari Unilak zaman dulu sama sekarang? Dalam sisi apa nih? Dalam sisi mungkin dari bangunannya, pendidikannya, fasilitasnya. Kalau sisi bangunan sih sudah banyak perkembangan ya. Dulu di depan itu danaunya dulu masih seram kami dulu. Masih itu untuk sana ya. Nggak sebagus sekarang Pak ya. Sekarang sudah ada fakultas hukum, kemudian saya lihat ada pembangunan lagi. Secara ini sudah banyak kemajuan di bidang fisik ya. Tapi satu hal yang mungkin yang saya sedihkan, tapi tidak begitu sedih lah, karena saya mendengar kabar tadi dari Pak Khairi bahwa fakultas jurusan sastra daerah Melayu ini ditutup, tapi bukan ditutup, diganti ke pendidikan bahasa Melayu. Mungkin itu agak ini ya. Mudah-mudahan, saya berharap sih peminat dari jurusan ini terus meningkat. Karena zaman kami itu cuma 4 orang, setelah itu ada berapa orang di bawah kami. Masih terhitung jari 10. 10 sudah bisa dihitung dengan 10 jari. Kelas 10 udah oke banget lah itu. Tapi kalau ya seperti itulah. Oke, luar biasa perjalanan masa lalu nih ya Pak di Universitas Lancang Kuning. Nah, peralihan nih Pak dari masa lulus kuliah sampai ke profesional kerja itu seperti apa? Sebelum saya tamat kuliah itu saya sudah aktif menulis. Saya menjadi wartawan bersama mantan dekan FIB sama Bapak Hangka Prawi. Pak Kaprawi. Waktu itu kami menjadi wartawan sebuah tabloid yang miliknya juga tokoh Riau nih, Bapak Edi Ruslan P. Amariza almarhum. Apa nama tabloidnya nih Pak? Azam. Itu masih kuliah, udah nyemplung ke situ nih Pak? Masih kuliah. Masih kuliah. Kemudian ketika menamatkan kuliah, mungkin itu menjadi dasar saya sebagai seorang penulis mungkin. Saya tahun 2021 itu tes di Senayan Jakarta di Kementerian Pendidikan 2001. Oh, 2001. Udah tua. 2001 saya tes di Kemendikbud, alhamdulillah lulus. Yang ditempatkan dulunya di Balai Bahasa Banda Aceh. Ada di Banda Aceh itu saya sekitar 8 tahun. 8 tahun di Banda Aceh. Tahun. Tetap menjadi peneliti atau periset di bidang sastra. Tetap nulis Pak ya? Nulis ya. Siap. Kemudian 2009 sampai 2020. Ya, saya hijrah ke Tanjung Pinang, tetap menjadi peneliti juga di bidang ilmu budaya Melayu juga. Dari Aceh ke Kepri. Dari Kepri saya
berangkat lagi, hijrah lagi ke Jakarta, ke BRIN ini dengan kajian Asia Tenggara, Melayu Asia Tenggara. Oke. Sampai tahun ini ya Pak ya? Sampai tahun ini. Oke, terakhir langsung ke LL Dikti wilayah 17. Alhamdulillah per 1 April 2025 saya hijrah lagi. Ke LL Dikti, Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 17 untuk perguruan tinggi Riau Kepri. Oke, luar biasa perjalanannya dari Aceh ke Kepri, setelah itu Jakarta dan akhirnya kembali ke kampung halaman di Riau Pak ya. Alhamdulillah kembali ke kampung halaman. Mungkin boleh cerita sedikit Pak tentang sosok yang paling menginspirasi selama kuliah nih, siapa nih? Banyak sosok yang menginspirasi saya, terutama Bapak UU Hamidi. UU Hamidi. Apakah beliau masih mengajar di Unilak atau tidak? Masih mengajar, tidak lagi ya. Karena dari beliaulah saya merinding. Bagaimana sebenarnya beliau mengatakan kalau kamu berperang itu berperang sahid secara bersenjata kamu tidak mungkin. Tetapi kita bisa berjuang fisabilillah itu dengan jalan menulis, dengan tulisan katanya. Karena menurut beliau Melayu ini konteksnya adalah Islam adalah Melayu. Iya, maka tidak dikatakan seorang itu Melayu kalau tidak beragama Islam. Iya. Jadi seperti itulah ketika kita menulis tentang Melayu, otomatis kita bersinggungan dengan Islam. Benar. Seperti itu. Dan beliaulah salah satu sosok yang menginspirasi saya. Katanya kalau kamu jadi pejabat pun, jadi apapun, paling-paling setelah 5 tahun setelah kamu pensiun orang tidak mengenal lagi. Iya benar. Tetapi ketika kamu menjadi penulis akan menjadi amal jariah yang akan dibaca, yang akan diwariskan ke anak cucu kelak. Iya Pak. Kalau ada orang bilang mungkin nama kita akan abadi kalau kita menulis ya Pak ya. Luar biasa. Kemudian nih karena Pak Medri ini juga seorang alumni, seorang ketua alumni juga. Menurut Bapak seberapa besar sih pengaruh alumni untuk adik-adik tingkat di bawah kita atau untuk kemajuan dari universitas itu sendiri? Saya pikir itu sangat kalau termanfaatkan. Saya pikir itu sangat besar pengaruhnya. Karena alumni ini kan banyak yang sudah sukses ini. Iya benar. Dan adik-adik yang kuliah atau yang baru lulus, mereka kebanyakan bingung. Aku mau masuk dunia kerja di mana sih? Iya. Aku setelah ini namat ini mau kemana sih? Kan gitu ya kan? Benar. Apalagi zaman sekarang Pak ya. Salah satu peran daripada alumni ini saya kira mereka bisa memfasilitasi itu. Mereka bisa memberikan informasi tentang itu. Jadi jembatan juga. Menjadi jembatan. Ayo Adinda, ini informasi kalau adik-adik mau masuk dunia kerja, apa minat adik-adik di sini memberikan informasi. Jadi ada jembatan sehingga alumni kita ini, maaf ya, tidak kebingungan mereka ketika mau masuk dunia kerja. Saya pikir besar sebenarnya kalau terakomodasi dengan baik bagaimana peran IKA ini, Ikatan Alumni ini. Oke, baik. Sebagai ketua IKA nih Pak, menurut Bapak apakah peran itu sekarang sudah berjalan atau mengalami kemunduran atau apa yang harus dibenahi dari IKA Unilak sekarang ini? Saya bukan FI, saya masih di tataran IKA FIB. Iya, IKA FIB. Karena saya dengar Munas IKA Unilak itu tanggal 18. 18. Tapi tadi saya koordinasi tadi dengan kabar itu tanggal 24 katanya diundur sampai tanggal 24 Mei. Kalau di FIB Unilak saya nggak maaf saya sebelumnya karena saya terlalu lama, saya mohon maaf meninggalkan tanah Riau ini. Jadi baru setahun kemarin saya dilantik menjadi ketua IKA. Yang telah kami jalankan programnya adalah di bidang riset. Saya mengajak adik-adik untuk membuat proposal riset. Ada beberapa proposal sekarang yang sudah kami garap, yang insya Allah nanti akan kami jalankan ke berbagai lembaga. Paling tidak menurut saya dalam 1 tahun ada 2 tulisan, 2 buku yang harus diterbitkan oleh
IKA FIB. Luar biasa. Saya ingin menjalankan program itu dan juga program-program lainnya. Luar biasa. Kemudian ini Pak, sekarang ini kan alumni kita nih banyak yang mencar-mencar nih Pak. Iya. Ada yang di sini dan di sini dan di mana-mana. Iya. Ada alumni kita sangat banyak, tapi mungkin peran mereka tuh masih belum. Karena mungkin setelah lulus, oh udahlah saya cukup menghidupi diri sendiri, sukses sendiri. Udah, apakah masih ada seperti itu Pak? Apakah masih banyak nih Pak? Iya, tidak dinafikan dengan aktivis masing-masing, dengan profesi masing-masing. Yang kita sayangkan itu banyak alumni kita yang sukses, tetapi ketika sukses dia lupa tempat berpijaknya dari mana. Iya benar. Dia berasal dari mana, sukses sendiri. Sukses gitu kan. sendiri. Itu mungkin sebenarnya menurut saya mereka bukan lupa, tapi kita juga introspeksi diri kan sebagai pengurus IKA, mengapa kita tidak bisa merengkuh mereka, mengapa kita tidak bisa merangkul mereka. Otomatis ketika kayak saya, dimanapun saya berada, secara emosional saya tidak akan pernah lupa tempat saya berpijak dari mana. Saya yakin mereka juga mempunyai perasaan yang sama dengan saya. Sebagai seorang alumni, silahkan mereka profesi apa saja ya. Ketika itu tadi sudah terjalin, silaturahmi itu sudah terjalin, saya yakin nantinya ke depan para alumni yang sukses ini insya Allah akan memberikan kontribusi yang baik untuk perkembangan kampus kita. Baik, terima kasih Pak. Mungkin para alumni ini pernah berpikir sebenarnya pengen kembali, pengen gabung ke IKA tapi nggak tahu caranya. Mungkin seperti itu gimana Pak untuk merangkulnya kembali? Itulah sekarang ini kita berusaha juga nih. Karena sekarang ada media sosial, kita membuat grup-grup WA. Nanti dari grup itu nanti kita sampaikan, dari media sosial itu sampaikan ke teman kita yang ada di Amerika misalnya, yang sudah ini, sampaikan kepada teman kita yang sekarang menjabat di kementerian. Kita punya grup nih, ayo bergabung, sumbangsi kita apa. Dan kita sebagai IKA harus terbuka lebar menerima mereka, dan kita sangat bersyukur dengan itu, dan kita akan berusaha terus bagaimana menjaring silaturahmi itu untuk dipereratkan lagi, karena selama ini mohon maaf mungkin ya itu yang kekurangan kita. Maka apa yang kurang nantinya itu yang kita tambah. Siap. Seperti itu. Luar biasa, kalau IKA nih semua alumni bergabung lagi pasti sangat baik pengaruhnya. Sangat baik pengaruhnya. Adinda yang mau menamatkan kuliah pun mereka tidak ragu lagi untuk kuliah di Unilak. Ayo kuliah di Unilak. Ada nih alumni kita nih. Ini contohnya. Ini contohnya. Ini mereka akan memfasilitasi kita ketika kita nanti tamat di Unilak untuk memasuki dunia kerja. Kita sudah ada abangda, kakanda kita yang berdiri tegak, yang membimbing kita. Oke, siap Pak. Nah untuk ini nih Pak, sekarang nih mungkin banyak nih calon-calon mahasiswa baru yang masih ragu nih untuk kuliah, apakah di PTS atau di PTN. Mungkin banyak yang berpikir kalau PTS itu bukan lebih rendah, tapi masih lebih baik PTN gitu. Menurut Bapak gimana? Asumsi masyarakat kita memang seperti itu, tidak bisa kita nafikan. Benar. Ketika anaknya nanti tidak masuk PTN tapi tidak lulus, barulah pilihan kedua PTS. Iya. Gitu kan. Tetapi ketika saya masuk dunia kerja, apalagi saya di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, itu saya bergabung dengan berbagai alumni. Tidak hanya alumni di Indonesia, tapi juga alumni dari berbagai negara. Yang insya Allah alumni kita tidak kalah kok. Ini contohnya, bukan, alumni kita tidak kalah kok untuk bersaing dengan alumni yang tamatan Inggris, tamatan Rusia, dan tamatan perguruan tinggi ternama lainnya di Indonesia. Kita tidak kalah. Tidak kalah, kita bisa bersaing. Kita bisa bersaing, kita mampu kok. Dan tentunya Unilak pasti memfasilitasi teman-teman yang mau kuliah di Unilak dengan fasilitas zaman dulu aja bisa seperti ini. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman saya aja zaman jadul belum ada HP. Insya Allah kita masih bisa bersaing. Apalagi sekarang udah zaman
Mm-mm. Alat komunikasi, teknologi informasi yang sangat maju. Iya. Kenapa tidak? Why not gitu kan? Why not? Kenapa tidak? Pasti bisa. Apapun pasti meskipun dari PTS, PTN semua berpeluang, Pak ya. Berpeluang. Apalagi saya sekarang sudah di L2 Dikti ini yang menaungi PTS yang ada di Riau Kepri kan. Tentunya akan sangat menjadi tantangan tersendiri buat saya untuk memajukan PTS yang ada di Riau Kepri ini. Oke. Pak, ini mungkin motivasinya nih untuk mahasiswa Unilak nih yang masih kuliah di Unilak nih. Kalau mungkin ada sekarang mahasiswa yang di zaman sekarang nih susah cari kerja, di zaman sekarang nih nggak mudah, nggak kayak dulu. Itu motifnya seperti apa? Mungkin bisa diberikan motivasi agar mereka bersemangat untuk bisa meniti karir. Dulu saja yang tidak ada sistem informasi kita masih bisa bersaing. Kenapa? Kembali lagi ke pertanyaan tadi kan. Saya pikir jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu untuk kuliah di Unilak. Karena Unilak ini adalah kampus yang unggul, akreditasi baik, yang insya Allah mampu bersaing dimanapun Anda berada. Profesi apapun yang Anda geluti nantinya. Dan kita kembali lagi ke Unilak ini, ke IKA tadi, karena pembicaraan kita ini akan bersangkut paut jadinya. Iya, benar-benar. Akan berkelindan jadinya kan. Yang wali kota Pekanbaru saja sekarang alumni Unilak kok. Iya, benar-benar. Pak Agung. Iya, wakil banyak pejabat-pejabat kita alumni Unilak. Dan itu nanti pada Munas IKA ini saya promosikan ya. Munas IKA ini saya akan insya Allah akan hadir dan akan menawarkan program ke IKA ini, program apa yang akan kita lakukan, terutama untuk mengangkat kampus di bidang riset, di bidang akademik, dan juga kita akan membuat program bagaimana cara kita memfasilitasi, menjembatani, memberikan informasi kepada alumni kita. Ini loh, Anda tamat jurusan ini, ini informasi lowongan kerja. Anda mau meniti karir di bidang ini informasinya yang bisa Anda masuki. Membuka jalan, Membuka Pak, jalan. Baik, Pak. Untuk tips nih, Pak, tips untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa FIB sekarang ini, yang pengen berkarir di bidang yang sama seperti Bapak nih, seperti apa nih? Pertama, tamatin dulu kuliah. Wajib ya, Pak. Wajib. Yang kedua, mulailah belajar menulis. Menulis dari awal. Tidak ada orang yang langsung bisa, karena kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Benar-benar, nggak bisa orang langsung sukses, Pak. Ya, karena banyak orang yang bisa berbicara, banyak orang yang bisa bercerita, tapi sedikit orang yang bisa menulis. Mulailah dari sekarang belajar menulis, membuat karya ilmiah, meneliti kecil-kecil apa yang ada di kampung Adinda misalnya, tentang contoh kecil di Taluk Bantan misalnya. Ada tradisi pacu jalur. Mulailah iseng-iseng menulis tentang itu. Kalau tidak terbit di jurnal, ya terbit di kolom opini dulu. Bisa. Yang ada di ini, atau paling tidak minimal tulisan itu dipublikasikan di media sosial dulu. Iya, banyak sekarang itu ya, Pak. Apabila kita sudah profesional, insya Allah jalan karir itu ketika tamat akan datang dengan sendirinya. Benar-benar. Setidaknya itu menjadi track record kita ya, Pak. Iya, track record. Karena maaf, ketika saya tanyakan dengan alumni kita yang ada ya kan, mana tulis ketika mau berkarir seperti saya, mana tulisan kamu karya ilmiah di jurnal mana yang telah kamu publikasikan, biar saya baca dulu nih. Jangankan jurnal, menulis karya ilmiah saja agak sulit ya. Agak sulit, itu mungkin yang akan kita dobrak nih tradisi ini. Sehingga ketika alumni kita khususnya FIB menamatkan studi di FIB ini, mereka sudah siap. Mereka sudah siap, apakah dalam bidang riset atau bidang keguruan dan lain sebagainya. Mereka sudah siap pakai. Jadi pas kesempatan itu datang langsung diambil. Langsung. Benar-benar. Apalagi visi Riau 2020 ya.
menjadikan Riau ini sebagai pusat budaya Melayu dunia. Itu dunia riset sangat terbuka lebar untuk itu. Oke, yang penting menulis Pak. Menulis. Seenggaknya kalau mau mencoba tulis dulu opini gitu. Tulis opini, tulis paling kalau tidak dimuat di katakanlah Riau Post atau banyak kok media sosial yang bisa kita publikasikan sekarang. Bisa juga buat blog Pak ya. Bisa juga buat blog. Luar biasa. Nih, mungkin target Pak Medri ke depannya nih sebagai di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 17 ini apa nih Pak? Target saya ditempatkan menjadi koordinator lah atau apa ya, kepala bidang apa itu namanya ya, yang mengkoordinatori lah. Iya. Penelitian, pengembangan masyarakat dan hilirisasi. Jadi target saya ke depan ini bagaimana dosen-dosen yang ada di wilayah 17 ini mereka mampu untuk menulis. Paling tidak untuk saat ini saya mungkin dalam waktu dekat saya akan membimbing klinik coaching macam itulah. Membimbing mereka yang tidak bisa menulis, kita bimbing sehingga mereka bisa menulis. Setelah menulis bagaimana tulisan ini akhirnya outputnya bisa masuk ke jurnal sampai dari tidak bisa menjadi bisa dan masuk jurnal. Seperti itu. Saya ingin hal-hal seperti itu. Dan juga kita pengen tulisan-tulisan penelitian itu, riset itu yang berkaitan dengan apa sih yang diperlukan di daerah. Manfaatnya buat daerah dapat. Outputnya nih kita sumbangkan untuk daerah nih. Di bidang ini nih hasil riset kajiannya di bidang ini sehingga tidak hanya bermanfaat untuk dunia akademis tapi juga bermanfaat untuk pembangunan untuk masyarakat di wilayah 17 ini khususnya. Baik, terima kasih Pak Pendri. Mungkin ini terakhir nih Pak, masih mungkin nggak terakhir ya, tapi mau terakhir. Harapan khusus nih buat Fakultas Ilmu Budaya Unilak ke depannya. Saya sangat berhayal sih, sangat mengharapkan Fakultas Ilmu Budaya Unilak ini menjadi fakultas yang unggul. Unggul, terutama di bidang risetnya, riset dunia kemelayuannya. Saya sangat berharap ini suatu saat, harapan saya suatu saat ketika orang mau mencari literatur tentang dunia Melayu, tentang mengadakan riset tentang dunia Melayu, maka literaturnya orang akan mencari ke FIB Unilak. Unilak yang muncul pertama kali gitu. Karena ketika untuk saat ini, tataran ini ketika kita mau menulis tentang Melayu, tentang kita, maka rujukan kita harus ke luar negeri. Malah makin jauh Pak ya. Iya, data-data kita tentang Melayu ini banyak di Leiden, di Belanda, di Inggris. Padahal yang kita kaji diri kita sendiri, tapi kita mencari literaturnya jauh dari sana. Karena kita homelandnya Pak ya Melayu. Itu satu literatur saja, maka kita akan kena bayaran sekian dolar. Dan saya sangat berharap suatu saat FIB ini akan menjadi rujukan utama, paling tidak untuk tataran nasional atau Asia Tenggara lah. Bahkan dunia misalnya, ketika mau mengkaji tentang Melayu tadi, maka rujukannya ya FIB Unilak. Perkuat riset-riset kita. Saya itu harapan ke depan. Amin. Amin. Semoga terkabulkan karena dengan ini juga nama Unilak pasti langsung pasti luar biasa sebagai kampus yang punya visi misi Melayu gitu Pak. Oke Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih Pak, mungkin belum tersampaikan. Harapan saya, mari kuliah di Unilak, universitas unggul, dengan alumni yang unggul, yang siap membantu Anda. Siap, alumni sudah banyak dan jangan lupa tetap menulis karena kita kan hidup abadi dengan menulis. Tetap menulis, karena yang abadi itu adalah nama. Benar Pak. Orang tidak akan. Sudah berapa lama Khairil Anwar meninggal dunia, dia hanya seorang tidak sarjana. Iya, tapi dia menulis. Dan namanya akan
abadi sampai saat ini. Benar banget. Dan orang akan melupakan, contohnya ya, seorang menteri di zaman Pak SBY misalnya, Menteri Pendidikan zaman SBY, orang akan berpikir siapa ya? Siapa? Ya enggaknya Nadiem Makarim sekarang. Sebelumnya. Sebelumnya di zaman Pak SBY, padahal seorang menteri kan? Iya. Menteri yang berfungsi. Orang sudah banyak melupakan. Benar. Tetapi ketika orang bertanya, siapakah Buya Hamka? Siapakah Khairil Anwar? Orang tahu akan segera tahu. Kenapa? Karena mereka menulis. Karena mereka menulis. Ayo menulis. Baik, terima kasih banyak Pak Medri Siap. sudah datang di Unilak dan membagikan pengalaman-pengalaman selama bekerja. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan Pak Medri Osno sudah menjadi alumni yang sukses dan bisa menjadi contoh bagi mahasiswa Unilak dan juga calon-calon mahasiswa Unilak. Terima kasih atas waktunya Pak. Dan buat teman-teman semuanya, sobat-sobat Unilak, untuk informasi lebih lanjut tentang Unilak bisa dilihat di website kita unilak.ac.id, dan kemudian juga informasi lain bisa dilihat di media sosial kita @infounilak.official, TikTok kita @infounilak, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube kita Universitas Lancang Kuning. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ayo kuliah di Unilak, kampusnya orang sukses.